untuk hari ini kita ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana refleksi ibu terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas 10 sana. Bisa dikirim sekali banyak. Itu mungkin mengulas kembali lah yang ada pengalaman yang setelah saya itu tentang Probolinggo itu coba-coba itu semuanya itu menggunakan pendekatan model PJJ. Dalam konteksnya adalah project based learning. Diharapkan nanti untuk dapat menciptakan suatu project. Kebetulan dengan tujuan pelajaran sesuai dengan kemarin itu membuat peta konsep. Peta konsep itu yang mengarah ke dalam tujuan pelajaran. Itu kemarin sudah kita bicarakan dulu. Ini tujuannya ini yang akan saya lakukan, saya jelaskan. Setelah itu refleksi lanjut, setelah saya lihat teman-teman anak itu yang namanya anak punya gaya belajar yang beragam, ada yang video, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi itu sudah saya lakukan asesmen awal, sehingga saya mudah untuk melakukan itu. Karena refleksi lanjut itu harus disesuaikanlah materi itu dengan gaya belajar. Kalau saya yang namanya project itu ya biasanya itu harus berlangsung 1-2 kali karena nama project. Kalau dalam project saya itu namanya PJBL itu kalau tidak tuntas di pertemuan pertama, kita lanjut di pertemuan kedua dengan konsepnya tetap ada sintak PJBL itu tersebut. Bagaimana kesesuaian diferensiasi dengan misalnya bentuk Rian kan gue itu cip lo kate itu betul jangka apa dulu kelas baru cip kate itu itulah saya buat kalau yang baik sih yang bagus ya yang ada yang sehingga pergabungan dari semua itu lebih nyaman karena dia merasa materi yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan karena gaya belajarnya itu kan berbeda. Sejauh yang ibu amati, bagaimana dampaknya PJBL ini dengan keaktifan atau tujuan belajar? Yang namanya PJBL ya, dan namanya project itu kata harus lebih memandu anak ya. Misalnya anak udah dikelompokkan secara kelompok, kita harus bersama-sama mengikuti perkembangannya. Saya lakukan, saya memonitoringnya ke kelompoknya, apa yang sudah dilaksanakan, apa kesulitannya. Tapi sejauh ini karena bimbingan kita penuh sama dia, insya Allah anak itu merasa nyaman untuk melaksanakan PJBL itu yang mudah yang kita gunakan. Secara kompetensi sosial emosionalnya keaktifan anak karena kita udah mengelompokkan secara gayanya, maka secara spontan aja kalau dia melihat kontennya berupa visual, nanti anak tuh lebih cenderung langsung ke sana. Jadi yang makanya saya menggunakan pelajaran PJBL itu menghubungkan semua dengan gaya kognitif anak atau gaya belajar anak itu sendiri. Apa yang menjadi kendala? Mungkin kalau saya ya kalau di kendala mungkin karena waktu pada saat terbatas, kadang ada hujan bisa kadang dalam kemasan dari telat ya, kadang memasang alat ini ketepatan itu setengah butuh waktu, itu aja kendala. Kalau kendala secara menyeluruh ya tergantung kita saja, sudah nggak feedback kita sama tahu kita kebutuhan anak ini gimana, sepertinya itu aja. Sebagai guru itu yang harus kita perhatikan dulu. Rencana tindak lanjut ibu untuk misalnya untuk pengembangan selanjutnya atau mengatasi kendala-kendala itu? Tentu kalau modelnya kan saya ingin membuat konten, tentu saya persiapkan dulu hari dulu, misalnya alatnya tidak mungkin saya minta pas pagi aja langsung pas mungkin dulu hari sudah saya siapkan, sudah saya sudah menek dan sebagainya. Anak juga secara apa sudah dikondisikan sebenarnya dalam arti kalau kita ingin anak itu penuh belajar kita lihat dulu fisiknya keadaannya gimana, kesiapan murid termasuk gurunya juga. Dan yang lainnya Menurut saya yang ini mungkin itu
intinya itu adalah antara guru dan murid itu harus ada kesinambungan. Sebenarnya mengenai materi, mereka harus tahu dulu materi ini apa yang harus digunakan. Si guru harus menjelaskan model apa yang kita gunakan sehingga tujuannya kita harapkan itu tercapai. Kendala lain mungkin sampai saat ini belum. Ya, tapi saya sebagai guru berusaha bagaimana kendala-kendala yang kecil itu selesai. Secara umum sudah lancar. Oke, mungkin itu saja atas observasi kita ini. Terima kasih. Semoga nanti tindak lanjut dilaksanakan dan persiapan-persiapan berikutnya karena sesuai dengan yang disampaikan tidak cukup satu kali jadi ya ini membuat project ya. Project. Catatan proyek itu kan istilahnya kita boleh melakukan betul-betul tapi dengan catatan singkat dari proyek kita itu kan. Oke, terima kasih Bu sekian kita hadir pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kegiatan awalnya observasi ya dengan persiapan untuk observasi dan kita observasi dan kita observasi dan semoga nanti kedepannya Ibu bisa lebih bagus lagi sesuai dengan harapan Ibu dan juga perencanaan yang lebih matang. Oke, itu saja. Terima kasih Bu sekian kita. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, Abu dan Ibu, lebih dulu perkenalkan kami Sangkulan dari Pak Abu. Sepanjang percakapan tadi saya sudah menyaksikan pelaksanaan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Abu bersama Ibu, yaitu dengan merefleksi kembali tentang pembelajaran atau observasi yang dilakukan Pak Abu di kelas 1 Mustika Ibu Safianita. Jadi sepanjang percakapan tadi saya di sini sebagai peneliti dan pengamat keberlangsungan percakapan pasca observasi ini melihat bahwa Pak Abu sudah bisa menggali dengan teknik coaching dia tentang bagaimana pembelajaran dilakukan di kelas oleh Bu Safianita. Sepanjang percakapan tadi saya menyimak dari percakapan Pak Abu dengan Bu Safi, refleksi yaitu Bu Safi melakukan pembelajaran dengan modal PJBL Project Based Pembelajaran Ilmiah, mana anak melakukan pembelajaran berbasis project ya. Namun dalam pembelajaran berbasis project ini bagaimana telah disampaikan Bu Safi tadi bahwa ada beberapa hal kelemahan yang ditemukan. Itu biasa Bu, kita sebagai guru tidak mungkin semuanya berjalan lancar di kelas. Tapi saya mendengar tadi bahwa Ibu sudah terbayang nih bagaimana solusi-solusi yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya. Mana dalam hal ini Ibu melakukan proses pembelajaran dengan fokus terhadap peserta didik, yang mana kegiatan tersebut selalu Ibu pantau, Ibu monitoring sehingga pelayanan terhadap pembelajaran itu tercapai atau terkondisikan dengan baik. Kemudian kendalanya tadi karena ini project, ini kendalanya dengan waktu ya. Pasti anak dengan karakteristik yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda, maka waktu untuk pelaksanaan pembelajaran ini mungkin adalah salah satu kendalanya. Namun kami yakin dan percaya dengan rencana atau konsep yang akan Ibu sampaikan nanti akan Ibu lakukan di kelas itu sudah bisa terkoordinir dengan baik. Kemudian rencana pengembangan di sini kami dengar tadi bahwa Ibu akan menyiapkan atau memantau atau mengkondisikan persiapan belajar murid sebelum kegiatan proyek dilaksanakan. Bagus sekali Ibu, kami dengar tadi karena pembelajaran berbasis proyek kami yakin anak aktif, karena biasanya anak-anak SMK ini saya sebut untuk biasanya belajar harus proyek itu ada yang membangkitkan kegiatan. Bagus sekali.
Pak Bu juga sebagai observer sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menggali semua potensi yang dapat terlihat. Kami berharap kegiatan ini Pak Bu dan Bu Selvi bukan putus sampai di sini ke CGP saja. Kami berharap keberlanjutannya untuk masa yang akan datang sehingga pelayanan pembelajaran kepada peserta didik kita itu bisa diwujudkan dengan baik sehingga anak mampu meningkatkan kompetensi. Mungkin itu saja Pak Bu percakapan kita pada hari ini pada pasca observasi ini. Terima kasih banyak. Kami sudahi dengan assalamualaikum